Pemirsa N2S TV yang berbahagia, hari ini kami sedang berada di kantor perwakilan Bank Indonesia Sibolga, persisnya di Jalan Adi Irma Suryani Sibolga, dan kami berkesempatan menemui Ibu Pimpinan, Ibu Suti Masniari Nasution. Kita sapa pemirsa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabar Ibu baik ya. Pemirsa, bahwa saat hari ini perkembangan dan kemajuan teknologi informasi di era globalisasi seperti disebutkan banyak orang, mau tidak mau harus kita terima karena sudah merubah gaya hidup dan perilaku kehidupan bermasyarakat. Salah satu perubahan itu agaknya adalah terjadi pada bidang perekonomian, keuangan, dan lain-lain. Berbahagia sekali hari ini kita akan menggali informasi keterkaitan dengan kemajuan teknologi informasi dan digitalisasi itu. Pemirsa, ada belakangan ini istilah dari otoritas keuangan dan kita akan gali informasi tentang apa yang disebut dengan QRIS. QRIS. Apa ini? Kalau masa lalu, kalau disebut QRIS itu adalah sebuah senjata tajam pada masa zaman kerajaan. Maksud dan tujuannya adalah untuk pengamanan dan perlindungan. Barangkali QRIS yang dimaksud dalam hal ini ada keterkaitan dengan masalah pengamanan dan perlindungan itu. Langsung saja kita minta informasinya kepada Ibu Suti Masniari. Ibu, ini QRIS ini kan sebuah singkatan. Kalau saya baca dari catatan yang ada, itu mengatakan Quick Response Code Indonesia Standard. Quick Response Code Indonesian. Jadi apa ini, Bu? Maknanya ini apa? Silakan. Ya. Jadi QRIS itu adalah singkatan dari Quick Response Code Indonesia Standard yang merupakan standar QR Code, Quick Response Code dalam sistem pembayaran yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASB). Quick Response Code Standard. Indonesian Standard, ya. Jadi QRIS ini sebenarnya dimunculkan untuk mengantisipasi teknologi di bidang teknologi, ya, inovasi teknologi, terutama menjawab tantangan dari ekonomi digital. Digital ekonomi masuk salah satunya, bagiannya adalah di bidang sistem pembayaran. Jadi QRIS ini mengakomodir untuk perkembangan teknologi di bidang sistem pembayaran. Mengakomodir sistem pembayaran. Iya. Memang belakangan ini kan sudah banyak ya Bu ya, kita melihat misalnya sistem perekonomian dengan online. Uang itu kan seperti tidak terlihat lagi ya Bu ya, tidak terlihat lagi uang itu, tapi sudah nilai digital seperti itu. Ini ada dampak negatif dan positifnya, kira-kira apa? Ya. Negatifnya, yang positifnya dulu Bu ya. Iya. Transaksi digital termasuk QRIS seperti ini kan juga ditujukan untuk kita mendorong transaksi yang non tunai, ya. Kalau tunai kan dengan cash ya, seperti kita bilang. Dan kita juga pemerintah mendorong untuk masyarakat Indonesia ini bertransaksi secara non tunai. Nah, transaksi non tunai itu kan banyak ya, kalau boleh saya ceritakan sedikit. Iya, silakan Bu ya. Ada yang berbasis rekening itu seperti kartu debit, kartu kredit. Ada yang berbasis digital. Berbasis digital itu uang elektronik, ya. Dan termasuk juga yang berbasis digital adalah
QR yang dengan barcode seperti ini, QR code pembayaran. Bapak mungkin juga sudah pernah, pemirsa juga pasti tahu belanja dengan salah satu PJSP namanya ya, penyedia jasa sistem pembayaran, dengan satu genggaman kita bisa scan nominalnya, kita masukin, terjadi transaksinya. Nah, kalau keunggulannya ya atau keuntungannya dengan menggunakan transaksi yang seperti ini tentunya adalah lebih cepat, lebih aman, lebih efisien ya. Karena tujuannya KRIS ini juga adalah untuk mendorong inklusif keuangan dan juga untuk mendorong pengembangan UMKM. Jadi inklusi keuangan maksudnya supaya semua lapisan masyarakat dari atas sampai bawah itu bisa menikmati transaksi pembayaran secara cepat, aman, dan mudah dan efisien. Pemirsa, barangkali Anda juga sudah secara tidak sadar sudah melakukan ini, pembayaran non tunai. Dan barangkali hal yang perlu lebih kita dalami adalah tadi juga sudah dijelaskan oleh Ibu Suti beberapa manfaat dan kecepatan ya Ibu Suti ya. Manfaat dari pembayaran non tunai itu tadi. Lalu apakah ini mempunyai alat tersendiri, ada aplikasinya, dan yang paling memerlukan ini khalayak yang bagaimana? Oke. Sebenarnya kalau dibilang memerlukan, semua kita memerlukan ini karena sebaiknya kita melakukan artinya dengan transaksi yang digital ini kan jangkauan lebih luas ya, bertransaksi dengan siapa saja, di mana saja, jarak dan waktu kadang tidak menjadi halangan lagi. Bagaimana atau siapa saja yang menggunakan itu, siapapun kita yang memiliki smartphone ya, handphone dengan bentuknya punya jaringan konektivitas, ada kamera dan sudah mengunduh aplikasi dari salah satu penyedia jasa sistem pembayarannya, bisa melakukan transaksi dengan KRIS. Berarti semua lapisan boleh mempergunakan. Apalagi saya rasa di masyarakat sekarang udah nggak ada lagi handphone atau menggunakan gadget yang tidak smart ya, semua pakai smart yang di dalamnya bisa ada konektivitas internet. Baik. Nah, seperti itu. Lalu kalau khusus kepada para pengusaha besar misalnya, kemudian atau UKM, ini peluang yang bisa mereka dapatkan dengan sistem pembayaran non tunai ini, apakah tidak menimbulkan rasa was-was? Itu bagaimana? KRIS itu ada dua, satu untuk merchant, satu untuk konsumen. Nah, kadang-kadang kita bisa berlaku sebagai merchant, kadang atau toko ya, atau penjual lah kadang-kadang ya. Kita bisa juga sebagai konsumennya gitu. Nah, ketika kita berlaku sebagai merchant atau sebagai penjual lah katanya, itu ada KRIS-nya tersendiri ya, kita terhubung juga dengan salah satu. Begitu juga kita sebagai konsumen. Namun Bapak tadi menanya, apakah tidak akan mengalami sesuatu yang mungkin negatif? Justru sistem seperti ini, pembayaran dengan basis digital seperti ini, itu lebih aman Pak gitu. Dan selama ini kita tuh belum pernah lah ya mendengar keluhan-keluhan bahwasanya ada fraud atau ada sesuatu yang negatif gitu, sehingga orang mungkin ya lebih cepat. Bayangkan Bapak pengen beli sesuatu di rumah tanpa harus keluar, Bapak bisa dengan aplikasi itu langsung bertransaksi dan transaksinya gampang. Ada barcode yang akan di-scan oleh, misalnya kita mau beli sesuatu, ada penjualnya punya barcode-nya, tentunya KRIS yang sudah berlogo KRIS di situ ya, ada GPN-nya, Gerbang Pembayaran Nasional. Kita scan, masukkan nominalnya, misalnya transaksi beli baju, masukkan berapa. Setelah itu pasti dia minta password. Nah, keamanannya itu di password. Dia minta password. Begitu passwordnya kita masukkan sesuai nominalnya, langsung dan ada tanda checklistnya, transaksinya berhasil. Ya, pemirsa, sekali lagi bahwa kemajuan teknologi informasi dan pembayaran non tunai ini ya sudah merubah sikap dan perilaku kehidupan, termasuk gaya hidup ya Bu ya. Jadi ini jujur aja Bu, barangkali sekarang ini orang lebih takut kehilangan gadget HP-nya ketimbang dompet ya Bu ya. Jadi istilahnya gitu. Berkeliling dunia atau mau beli apa aja itu hanya dalam satu genggaman, ya kan?
transaksi aplikasi kita itu kan lewat handphone kita ya, lewat gadget ya, kan di genggaman. Jadi kita bisa bertransaksi apa aja dengan cepat, mudah dan aman hanya dalam satu genggaman. Seperti itu ya. Bagi merchant dulu ya, kalau saya cerita sedikit ya, sebelum kris ini, merchant itu masing-masing harus menyediakan sebegitu banyak barcode. Misalnya salah satu penyelenggara sistem pembayaran satu jenis dia harus sediain satu barcode, yang lain lagi satu barcode. Namun dengan kris sekarang, merchant itu cukup menggunakan satu barcode saja untuk semua. Misalnya pelanggannya pakai PJSP A, B, C, bisa hanya dengan satu barcode saja. Jadi lebih simple, lebih efisien buat merchant. Dan buat si pengguna konsumen seperti kita pun itu juga lebih simple. Jadi kita tidak harus mencari merchant yang harus sama dengan aplikasi kita. Banyak pilihan Bu ya. Ya, banyak pilihan. Iya. Nah, kalau khusus untuk kris ini sendiri, Bu, apakah ada batasan nominal dalam satu transaksi? Iya, sampai saat ini tuh dibatasi sampai dengan 2 juta per transaksi ya. Namun masing-masing PJSP nanti penyelenggara sistemnya boleh menentukan atau merchant boleh menentukan berapa kumulasinya per hari misalnya atau seperti per bulan gitu. Tapi untuk per transaksi saat ini 2 juta. 2 juta rupiah ya. Cukup lah Pak, kalau buat cuma mau buat belanja apa gitu 2 juta itu cukup saya rasa. Iya. Baik pemirsa, kita akan terus dan masih menggali informasi tentang ini. Barangkali ya masyarakat yang terkait dengan ya usaha dan hal-hal lain yang terkait dengan pembayaran ya tidak perlu khawatir, dimanapun berada bisa melakukan pembayaran asalkan HP-nya atau gadgetnya jangan hilang ya Bu ya. Iya. Nah kalau hilang ini bagaimana Bu? Ini kalau hilang, tapi kan begitu Pak ya, ada pengamanannya. Setiap transaksi itu kan ada passwordnya ya, sepanjang password digunakan orang lain ya mungkin kan itu untuk setiap bertransaksi kita kan punya passwordnya gitu. Jadi memang gadget itu memang nyawanya kita bertransaksi gitu. Betul tapi ya. Tetap ada pengamanannya. Baik Bu. Lalu andai kata ada masyarakat di luar sana yang menginginkan ini, apakah harus berhubungan dengan Bank Indonesia dulu atau bisa mengambil dari aplikasi langsung? Oh enggak, bisa langsung mengunduh dari aplikasi. Bisa langsung diunduh, karena ada sekarang di Indonesia itu ada 18 penyelenggara sistem pembayaran yang memprovide ya, memberikan service untuk transaksi-transaksi seperti ini. Nah, sepanjang handphone kita memiliki konektivitas untuk jaringan, bisa mengunduh lewat App Store ya, lewat Play Store gitu, kita unduh, lalu kita mendaftar, lalu diisi saldonya gitu ya, sudah bisa melakukan transaksi pembayaran. Baik, di bagian berikutnya Bu Siti saya ingin menanyakan, adakah semacam kampanye sosialisasi dari Bank Indonesia Sibolga kepada masyarakat di wilayah tugas Bank Indonesia Sibolga ini? Ada 16 daerah kabupaten dan kota ya, di Tapanuli dan Nias. Ada upaya untuk kampanye secara khusus di daerah lain? Tentunya ada Pak. Iya. Bahkan ini secara nasional kan Pak, secara nasional kita tuh ada namanya Pekan Kris ya, untuk informasi kepada pemirsa dan masyarakat juga ya. Pekan Kris atau Kris Week namanya. Kris Week. Itu dilakukan secara nasional, seluruh Indonesia, seluruh kantor perwakilan Indonesia yang ada di seluruh Indonesia itu serentak akan melakukan. Jadi kita tanggal 2 sampai 8 itu masuk pra-eventnya seperti yang kita lakukan ini. Talk show, dialog, sosialisasi. Nanti di tanggal 9 sampai dengan 15 itu baru eventnya. Puncak eventnya sendiri kita di Sibolga ini nanti itu tanggal 15-nya. Tanggal 15 itu di lapangan Simare-Mare. Nah, upaya-upaya untuk mensosialisasikan ke wilayah kerja kami di luar wilayah Sibolga ini juga ada Pak. Nanti saya hari Sabtu akan ke Sidimpuan juga untuk melakukan talk show ke berbagai daerah, dan kami juga melakukan tidak hanya dalam berbagai lapisan masyarakat, kami lakukan approach ya, lakukan sosialisasi seperti ke sekolah, ke masjid, pesantren, universitas, masyarakat umum, komunitas seperti itu. Jadi ke semua lapisan, karena yang kita inginkan adalah inklusif di keuangan inklusi. Nah,
sebagai informasi juga, dalam rangka memeriahkan puncaknya KRIS ini, kami melalui Instagram Bank Indonesia Sibolga, BI_Sibolga, kita itu membuat perlombaan-perlombaan, Pak. Jadi mohon pemirsa itu silahkan aja follow Instagramnya Bank Indonesia BI_Sibolga untuk bisa ikut berpartisipasi dalam lomba. Jadi kita ada lomba foto yang paling unik, paling bagus ya, nanti akan ada nilai sendiri, sedang melakukan transaksi KRIS. Dan yang satu lagi adalah testimoni seperti apa dia melakukan transaksi KRIS ini. Nah itu hadiahnya menarik, lumayan gitu ya. Itu nanti akan kita mulai lombanya mulai besok sampai dengan tanggal 13. Ya, tanggal 13. Jadi masyarakat kita harapkan berpartisipasi. Nanti di Pekan KRIS itu di puncaknya tanggal 15 di Simare-Mare, kita itu menyediakan booth-booth binaan merchant-merchant yang sudah pakai KRIS gitu. Termasuk binaan BI itu ada kopi-kopi yang berskala internasional. Masyarakat boleh hanya dengan Rp1 kalau bisa sudah mengunduh aplikasi, bayar Rp1 kita BI fasilitasi untuk. Luar biasa. Pemirsa, jangan lewatkan kesempatan yang telah disampaikan dan diinformasikan oleh Ibu Suti bahwa pada tanggal 15 Maret yang akan datang akan diselenggarakan Week KRIS. KRIS Week di lapangan Simare-Mare Sibolga. Silakan Anda ikuti Instagram dari Bank Indonesia Sibolga. Berikutnya Bu, andai ada terjadi keluhan dan masalah, kemana harus dilaporkan? Iya, tentunya kita lihat keluhan masalahnya dari siapa. Kalau dari merchant pengguna, toko-toko ya, merchant penjual, dia menghubungi PJSP-nya, penyedia jasa sistem pembayarannya. Begitu juga konsumen. Kalau ada masalah di konsumen, nanti pasti merchant atau menyarankan juga menghubungi penyedia jasa sistem pembayarannya yang dia unduh di aplikasi. Baik, pemirsa, di bagian akhir dialog kami hari ini, barangkali ada imbauan secara khusus dan spesifik dari Bank Indonesia melalui Ibu, silakan. Ya, tentunya pada kesempatan ini terima kasih kepada NS2 TV ya. Kami diberi kesempatan juga. Di sini kami ingin menyampaikan ini merupakan kampanye kami untuk masyarakat agar menggunakan KRIS ya, transaksi sistem pembayaran dengan QR code ya, tentunya yang sudah berlogo KRIS. Karena apa? Transaksi dengan KRIS ini tentunya akan lebih cepat, aman, dan lebih efisien. Dan tentunya ini juga mendorong perekonomian kita untuk lebih bergeraknya lebih cepat, mendorong inklusi keuangan dan juga mendorong pengembangan UMKM. Sehingga memang transaksi keuangan di masyarakat ini bisa berjalan dengan lancar, cepat, dan aman. Baik, terima kasih Ibu Suti. Pemirsa, sekali lagi, dengan kemajuan teknologi dan perkembangan informasi yang luar biasa, dengan digitalisasi dan dampak serta efek yang kita rasakan hari ini, mau tidak mau, semua lapisan masyarakat, terutama yang berkepentingan dengan nilai-nilai usaha, akan mempergunakan KRIS, diharapkan demikian. Dan tentu saja perkembangan teknologi ini akan terus berkembang. Sekali lagi saya mengatakan ini telah menjadi perubahan gaya hidup, sikap dan perilaku kehidupan bermasyarakat, khususnya di dalam bidang ekonomi dan perekonomian pada umumnya. Dengan kesimpulan, semoga KRIS yang dikembangkan oleh Bank Indonesia akan berguna serta bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Baik Ibu Suti, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Ya. Pemirsa, demikian dialog khusus kami hari ini. Salam dari tim produksi N2S TV Sibolga.